Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang komponen-komponen komputer. Apa itu komponen komputer? Komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan peralatan elektronik yang saling bekerja sama untuk melakukan tugas seperti menerima data atau inputan, mengolah data atau proses, dan menghasilkan informasi atau output. Pada umumnya, komponen pada komputer dikategorikan ke dalam 4 bagian, yaitu komponen input atau input device, komponen processing atau processing device, komponen keluaran atau output device, dan komponen tambahan seperti penyimpanan atau storage device. Suatu komputer akan dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar apabila setiap komponen tersebut dirakit atau disatukan dengan semestinya, sehingga setiap komponen yang satu saling terhubung dengan komponen lainnya. Perangkat input. Input adalah suatu proses memasukkan data atau memberikan perintah kepada komputer agar nantinya diproses. Untuk melakukan proses input, kita membutuhkan sebuah perangkat di mana perangkat ini dinamakan perangkat input, dan biasanya perangkat input ini bersifat hardware atau perangkat keras. Macam-macam perangkat input antara lain seperti yang pertama yaitu keyboard. Keyboard merupakan perangkat input yang paling umum digunakan pada komputer, di mana dengan menggunakan keyboard kita bisa memasukkan huruf, angka, karakter khusus, atau perintah-perintah yang diinginkan. Bentuk dari keyboard bermacam-macam, ada yang QWERTY, Dvorak, Glockenspiel, dan semacamnya. Tapi yang paling umum digunakan adalah QWERTY. Yang kedua yaitu mouse. Mouse ini tidak kalah penting dengan keyboard. Dengan menggunakan mouse, kita dapat memindahkan dan menggunakan kursor sesuai dengan keinginan kita. Mouse ini sudah ada yang menggunakan wireless dan kabel. Seiring perkembangan zaman, bentuk mouse berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu touchpad. Touchpad ini fungsinya sama seperti mouse, tetapi touchpad ini biasanya ditemukan pada laptop atau notebook. Untuk menggerakkan kursor, kita bisa melakukannya dengan cara menyentuhkan jari ke touchpad. Yang keempat yaitu mikrofon. Mikrofon ini dapat merekam suara atau mengambil suara dan nantinya akan disimpan di memori komputer. Selain itu, kita dapat mengobrol dengan orang lain menggunakan mikrofon ini, di mana suara kita akan terdengar pada lawan bicara kita. Yang kelima yaitu webcam. Webcam ini dapat mengabadikan aktivitas yang sedang kita lakukan di depan komputer. Biasanya orang yang menggunakan webcam ini untuk chatting secara bertatap muka. Yang keenam yaitu scanner. Scanner merupakan alat yang dapat memindai kertas berupa teks atau gambar. Hasilnya akan tampil di layar monitor. Hasil tersebut bisa kita edit ataupun bisa kita cetak kembali. Yang ketujuh yaitu barcode scanner. Barcode dapat menerjemahkan kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal secara vertikal. Setelah diterjemahkan, hasilnya akan berbentuk angka yang muncul pada layar monitor. Yang kedelapan yaitu kamera digital. Kamera ini dapat mengabadikan momen sehari-hari, bisa berbentuk foto ataupun video. Untuk kualitas fotonya tergantung piksel yang ada pada kamera tersebut. Semakin tinggi piksel yang didapat, semakin bagus kualitas foto yang ada. Gambar disimpan melalui memori kamera, yang nantinya dapat dipindahkan atau ditampilkan pada layar monitor. Selanjutnya yaitu light pen. Light pen merupakan pointer elektronik yang dapat bersentuhan secara langsung dengan layar monitor. 10 yaitu joystick. Joystick digunakan hanya untuk pelengkap saat bermain games. Dengan menggunakan ini, kita lebih mudah untuk memainkannya. CD-ROM atau DVD-ROM. CD-ROM atau DVD-ROM merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk membaca data atau program data media penyimpanan data CD atau DVD. Selanjutnya yaitu flash disk. Flash disk merupakan alat input masukan yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran tertentu. Berikutnya CD atau compact disk. Compact disk merupakan alat masukan yang digunakan untuk menyimpan dan pembacaan data menggunakan sistem optik dari bahan plastik. Selanjutnya yaitu trackball. Trackball adalah sebuah alat petunjuk yang menyerupai seperti bola dan memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan. Yang terakhir yaitu graphic pad. Graphic pad adalah sebuah perangkat untuk menggambar sebuah objek atau gambar. Selanjutnya yaitu perangkat output.
Pada perangkat komputer, dikenal komponen yang disebut dengan output device atau sering juga disebut sebagai perangkat output atau perangkat keluaran. Itu adalah peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Bisa juga diartikan sebagai bagian dari perangkat keras komputer yang memanfaatkan data dari perintah apapun dari komputer untuk melakukan tugas tertentu. Macam-macam alat output yang pertama yaitu monitor. Macam perangkat output yang pertama dan sangat vital bagi komputer adalah monitor. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Monitor terdiri dari sirkuit, catu daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta casing yang menampung semua komponen tersebut. Saat ini, monitor diproduksi dalam bentuk yang tipis dan memiliki berbagai macam ukuran. Yang kedua yaitu printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data bisa berupa teks, gambar, maupun foto yang tercetak di atas kertas yang diselipkan pada wadah yang sudah disediakan. Printer memiliki beberapa tipe, tapi yang paling umum digunakan untuk komputer adalah tipe laser atau inkjet. Yang ketiga yaitu proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer atau pemutar Blu-ray. Yang keempat yaitu headphone. Headphone atau earphone merupakan perangkat menghasilkan suara untuk mendengarkan audio secara pribadi setelah dihubungkan pada speaker. Yang kelima yaitu headset. Headset merupakan alat yang terdapat mikrofon, sehingga pengguna tidak hanya bisa mendengar suara saja, tapi juga berbicara dengan lawan bicara tanpa harus memegang perangkat penghubung yang digunakan. Yang keenam yaitu plotter. Plotter adalah perangkat yang memiliki fungsi mirip seperti printer, yaitu untuk mencetak grafik vektor. Perangkat ini menggunakan spidol, pensil, pena, atau alat tulis lainnya untuk menggambar banyak garis ke atas kertas daripada serangkaian titik seperti printer tradisional. Yang ketujuh yaitu flat panel display. Flat panel display atau yang disingkat sebagai FPD merupakan perangkat output berupa layar tipis dan ringan yang menggunakan teknologi liquid crystal display atau LCD. Yang kedelapan yaitu speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker dibuat oleh kartu suara komputer. Selanjutnya yaitu soundcard. Soundcard atau kartu suara adalah kartu ekspansi yang berfungsi menghasilkan suara dari komputer sehingga dapat didengar melalui speaker atau headphone. Berikutnya yaitu VGA. VGA merupakan singkatan dari Video Graphic Accelerator yang berfungsi mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Perangkat proses. Proses device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output, yang akan diterima oleh manusia. Peralatan proses terdiri dari beberapa komponen perangkat keras komputer yang saling berhubungan satu sama lain. CPU adalah unsur yang paling penting dari sebuah sistem komputer. Pada mesin besar, CPU memerlukan satu atau lebih papan sirkuit tercetak. Pada komputer pribadi dan workstation kecil, CPU ditempatkan dalam sebuah chip tunggal yang disebut mikroprosesor. Yang pertama yaitu ada motherboard. Motherboard adalah pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya, mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. Yang kedua yaitu prosesor. Prosesor adalah sebuah perangkat digunakan untuk mengolah data yang masuk atau bisa diibaratkan sebagai otaknya komputer. Yang ketiga yaitu RAM. RAM adalah memori penyimpanan sementara yang bersifat acak. Biasanya disebut juga dengan memori kerja. Pada memori ini, karena disimpan sementara, maka apabila komputer tidak mendapatkan daya atau off, maka data yang disimpan pada memori akan hilang. ROM. ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. ROM atau read-only memory bersifat non-volatile dan tidak hilang meskipun power dimatikan. VGA card. VGA card adalah komponen untuk mengolah data grafis
dan ditampilkan di layar monitor. VGA juga memiliki prosesor yang dinamakan GPU atau Graphic Processing Unit dan membutuhkan memori juga. Berikutnya yaitu LAN card. LAN card adalah kartu yang dipasang pada mainboard sebagai alat penghubung komputer dalam suatu jaringan atau network. Pengertian Ethernet merupakan jenis skenario perkabelan dan pemrosesan sinyal untuk data jaringan. Yang ketujuh yaitu CMOS. CMOS adalah suatu memori yang khusus yang berisi data vital mengenai konfigurasi komputer dan bersifat semi permanen. CMOS memerlukan daya yang sangat kecil untuk mempertahankan kontennya, dan chip ini memanfaatkan baterai sebagai sumber daya listriknya. Selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk merupakan ruang simpan utama dalam sebuah komputer. Disitulah seluruh sistem operasi dan mekanisme kerja kantor dijalankan. Setiap data dan informasi disimpan. Berikutnya yaitu floppy disk, sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur, dilapisi lapisan persegi yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Selanjutnya yaitu CD-ROM, yang digunakan untuk membaca compact disc dalam bentuk audio atau CD-ROM. 11 yaitu ada DVD-ROM. DVD-ROM sendiri merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai pembaca data DVD. Yang terakhir yaitu power supply. Power supply merupakan sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer.